إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, setiap muslim dan mukmin pastinya mereka mengaku menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan di dalam hidupnya. Mengaku bahwa dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaannya dari seluruh makhluk. Pastinya setiap muslim mengaku bahwa dia hidup di dunia ini adalah untuk mencontoh apa yang diperbuat dan dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ya ibadallah, ucapan memerlukan pembuktian. Ucapan memerlukan sesuatu yang nyata yang dilakukan oleh seorang hamba. Kadangkala ya ibadallah, ada banyak kejadian yang terjadi di zaman kita, yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukmin yang sejati akan menghadapi kejadian tersebut, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pernah mengalami hal itu. Apa yang diperbuat Nabi, itulah yang diperbuat oleh kita. Itu yang akan dikatakan oleh seorang muslim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini di zaman kita telah terjadi satu fenomena yang sama-sama kita hadapi, yaitu berkenaan dengan kenaikan harga. Hal ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai seorang muslim harus mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang kita hadapi. Karena hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ghalas si'r." Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi. Fasa'ir lana, maka tetapkanlah harga untuk kami. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha huwal musa'ir." Sesungguhnya Allah lah zat yang menetapkan harga. Al-qabidul basitur raziq. Allah adalah zat yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan Allah adalah zat yang maha mengaruniakan rizki. Walakinni arju an alqa Allah wa laysa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin fi damin aw mal. Yang aku harapkan, kata Rasulullah, kelak ketika aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku tentang perkara kezaliman, baik darah ataupun harta.
Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sa'ir." Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bal ad'u." Yang akan aku lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dua hadis tersebut ya ibadallah, kita dapat memetik banyak faedah. Apa seharusnya yang dilakukan oleh seorang muslim ketika terjadi kenaikan harga? Kita praktekkan dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama ya ibadallah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita berdoa kepada Allah di saat terjadi kenaikan harga seperti saat ini? Rasulullah mengatakan, "Bal ad'u." Yang akan aku lakukan adalah berdoa. Karena doa adalah silahul mu'min, senjatanya seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menetapkan harga. Oleh sebab itu Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, tidaklah naiknya harga dan turunnya harga, melainkan semua itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi kecuali takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah terjadi kecuali atas kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah menjadikan sebab-sebab naik dan turunnya harga. Di antara sebab naiknya harga adalah kezaliman di antara manusia, dan sebab turunnya harga adalah perbuatan baik di antara sesama manusia. Maka yang pertama kita lakukan ya ibadallah saat terjadi kenaikan harga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hamparkanlah sajadah, angkatlah kedua tangan, mintalah kepada Allah Ar-Rahman, maka kesulitan akan kita hadapi dengan penuh dengan kemudahan. Jangan kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita lakukan di saat terjadi kenaikan harga, memperbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma nuzzila bala'un illa bidzamb wa la rufi'a bala'un illa bitaubah." Tidaklah turun musibah kecuali disebabkan oleh dosa, dan tidak akan pernah terangkat musibah kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua banyak dosa, ana dan antum, orang-orang yang berlumur dosa. Maka di saat terjadi musibah kenaikan harga seperti saat ini, perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dengan beristighfar, Allah zat yang maha pengampun akan mengaruniakan kepada kita hujan yang mendatangkan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kita keturunan dan harta, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengalirkan bagi kita air sungai dan juga menghijaukan tanaman-tanaman. Semua dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dapat kita lakukan ya ibadallah di saat terjadi kenaikan harga, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai saja penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Saat terjadi kenaikan harga seperti saat ini, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita terhimpit dalam masalah ekonomi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirikanlah salat, sambunglah tali silaturahim, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang ya ibadallah, di saat orang terhimpit dalam masalah ekonomi, dia malah makin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi ke dukun untuk melakukan pesugihan, meminta kepada selain Allah. Harusnya dia beriman dan bertakwa, dia malah berbuat kesyirikan. Di saat terjadi kenaikan harga, dia malah pergi ke tempat pinjaman ribawi. Dia ingin memerangi Allah Subhanahu wa taala, padahal sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat terhimpit dalam masalah ekonomi, banyak manusia di zaman sekarang dia malah pergi untuk berjudi. Bahkan saat ini banyak dan tersebar yang namanya judi online. Ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah, maka menambah murka Allah Subhanahu wa taala, menambah
kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang di saat terhimpit musibah, dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ibadallah, yang harus dilakukan oleh seorang hamba di saat terjadi kenaikan harga, menghindarkan diri dari kezaliman. Rasulullah mengatakan, aku berharap kelak berjumpa dengan Allah, tidak ada di antara kalian yang menuntutku dari kezaliman yang dilakukan baik harta ataupun darah. Mengapa? Karena di saat terjadi kenaikan harga, pintu kezaliman terbuka lebar. Di saat terjadi kenaikan harga, pintu kezaliman terbuka luas. Di sana ada orang yang menimbun barang, menzalimi saudaranya. Di sana ada orang yang dengan sengaja menjadikan sebab naiknya harga, melakukan kezaliman kepada sesama manusia. Di sana ada manusia yang ketika terjadi kenaikan harga dengan mudahnya mencaci, mencela, memaki orang lain. Seseorang ya ibadallah, jika dia melakukan kezaliman karena menaikkan harga, dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita ketika mencela, mencaci, memaki, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit juga para lelaki, para suami di saat terjadi kenaikan harga melakukan kezaliman. Dia tekan biaya pengeluaran istrinya, biaya makan anaknya, biaya pendidikan anaknya, dia tekan. Tapi dia tidak pernah mau menekan biaya yang setiap hari dia keluarkan untuk membakar rokok yang setiap hari dia konsumsi. Tidak pernah mau mengurangi, tidak pernah mau meninggalkan. Kemudian dia zalimi keluarganya dengan menekan biaya-biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk keluarganya. Maka ya ibadallah, di saat terjadi kenaikan harga, hindarkanlah diri dari menzalimi orang lain, karena pintu kezaliman terbuka lebar. Qultu ma sami'tum, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada khutbah yang pertama kita telah sama-sama mendengar nasihat dan wasiat Nabi di saat terjadi kenaikan harga. Kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan menghindarkan diri dari melakukan kezaliman. Ingatlah bahwa kenaikan harga telah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, terjadi di zaman para sahabat, terjadi di zaman para tabi'in, terjadi di zaman para atba'ut tabi'in, terjadi di zaman para ulama terdahulu. Contohlah mereka, maka kita akan selamat. Lihatlah Abu Hazim Salamah ibni Dinar. Di zaman beliau pernah terjadi kenaikan harga. Beliau ditanya, ya Aba Hazim, qad ghala as-si'r. Wahai Abu Hazim, telah tinggi harga-harga. Maka Abu Hazim Salamah ibni Dinar menjawab, wa ma yaghummukum min dhalik. Apa yang membuat kalian risau dari hal tersebut? Innal ladzi yarzuquna fir rukhs huwa alladzi yarzuquna fil ghala. Sesungguhnya zat yang telah mengaruniakan rizki kepada kita di saat harga murah, dialah zat yang mengaruniakan rizki kepada kita di saat harga naik. Zat yang mengaruniakan rizkinya sama, Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin, Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian risau. Allah yang memberikan rizki kepada kita. Bulan lalu Allah, bulan ini pun Allah. Tahun lalu Allah, tahun ini pun Allah. Tidak perlu khawatir. Bahkan ada perkataan yang dinisbatkan kepada Ibrahim ibn Adham. Seseorang bertanya kepadanya tentang kenaikan harga. Maka apa jawaban dari beliau? Wallahi la ubali. Demi Allah aku tidak pernah peduli. Walau asbahat habbatu syair bidinar. Andai satu biji gandum seharga 1 dinar, satu biji gandum seharga 4,25 gram emas, sekitar 4 juta rupiah, aku tidak pernah peduli. Alayya an a'budahu kama amarani, wa alaihi an yarzuqani kama wa'adani. Tugasku adalah beribadah kepada Allah sebagaimana Allah memerintahkan kepadaku, dan Allah telah berjanji akan mengaruniakan rizki kepadaku sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Tugas kita beribadah kepada Allah, beristighfar, berdoa, beriman, bertakwa, menghindarkan diri dari kezaliman, berikhtiar, berusaha. Tingkatkan semangat kita untuk mencari nafkah, mencari keridhaan Allah, menjaga diri dari merendahkan diri di hadapan makhluk, mencari nafkah untuk diberikan kepada istri dan anak-anak kita.
kepada orang tua kita. Itu adalah bagian dari ibadah. Kita sekarang datang ke tempat ini. Antum semua datang bekerja ke tempat ini. Tujuannya adalah untuk mencari nafkah, menafkahi istri dan anak-anak antum dan orang tua antum. Niatkan itu lillah agar bernilai ibadah. Tugas kita itu. Jangan khawatir. Allah telah menjanjikan akan mengaruniakan rizki kepada kita. Tugas kita berikhtiar, berdoa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Janji Allah akan mengaruniakan rizki kepada kita. Berhusnudzanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ibadallah, di saat terjadi kenaikan harga seperti saat ini, ingatlah selalu, tingkatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak beristighfar, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, hindarkan diri dari melakukan kezaliman, dan semakin giat dalam beribadah, termasuk mencari nafkah yang halal untuk menggapai keridhaan Allah, menafkahi keluarga kita. Qultu ma sami'tum alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr as-Siddiq wa Umar al-Faruq wa Uthman dhin nurain wa Abil Hasanain Ali. وارض اللهم عن صحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر الحق وأهله يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا هذا الغلاء. اللهم ارفع عنا هذا الغلاء. اللهم ارفع عنا هذا الغلاء. والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.